7 September 2004, di ketinggian 40.000 kaki di atas Samudra Hindia, seorang pria sedang bertarung melawan sakit perut yang luar biasa di lorong pesawat. Ia adalah Munir Said Talib, simbol perlawanan terhadap ketidakadilan di negara Konoha. Tapi perlawanannya bukan hanya sekedar melawan rezim atau militer. Ia berjuang melawan sesuatu yang jauh lebih kejam dan mematikan. Musuhnya tak terlihat, bahkan tidak berbau. Di balik kematiannya terkuak sebuah jaringan konspirasi yang melibatkan petinggi negara dan maskapai penerbangan nasional. Ini bukan pembunuhan biasa. Ini adalah eksekusi politik yang direncanakan dengan matang dan sempurna. Yang hingga hari ini, hampir 2 dekade berlalu, aktor intelektualnya masih tersenyum bebas, masih berjalan sambil menginjak nama keadilan. Kali ini kita akan menelusuri detik-detik mengerikan di pesawat Garuda GA974. Bersiaplah, karena kebenaran kasus ini adalah kegagalan terbesar dalam sejarah penegakan HAM di Indonesia. Atau entah mengapa, negara Konoha selalu gagal jika ada kasus besar yang menyangkut petinggi negara. Selalu CCTV rusak atau saksi hilang. Selamat datang di Jurnal Faro dan terima kasih udah klik video ini. Hari ini kami akan mengajak kalian untuk membahas sebuah kasus yang dijuluki ujian sejarah bagi bangsa ini. Misteri racun langit, pembunuhan Munir Said Talib. Siapa Munir? Kenapa ia menjadi target pembunuhan? Ia bukan sekadar aktivis. Ia adalah pendekar HAM yang keberaniannya tak kenal batas. Pria kelahiran Malang 8 Desember 1965. Ini menjadi mimpi buruk bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat pasca Orde Baru. Ia telah banyak berjuang untuk korban-korban Talang Sari, peristiwa pembantaian Nipah, dan yang paling sensitif, pengungkapan kasus penculikan aktivis 1998. Setiap kemenangan hukumnya adalah tamparan telak bagi status quo. Munir adalah ancaman, bukan bagi ketertiban umum, tapi bagi rahasia gelap di balik kekuasaan. Ancaman dan teror pun menjadi santapan sehari-hari Munir. Ia tahu dirinya diincar. Ia tahu dirinya bisa saja kehilangan nyawa kapan saja. Ironisnya, ketika ia memutuskan mengambil jeda untuk studi S2 di Belanda, menjauh dari medan tempur di Jakarta, dan saat itulah konspirasi mematikan itu diaktifkan. Munir menjadi target pembunuhan, dan pembunuhan ini dicurigai telah direncanakan oleh jaringan terorganisir menggunakan pihak-pihak internal yang memiliki akses tak terbatas. 2 nama kunci yang kemudian mencuat, Polikarpus Budihari Priyanto, pilot senior Garuda Indonesia, dan Mujdi Purwo Pranyono, seorang petinggi di Badan Intelijen Negara, BIN saat itu. Polikarpus yang seharusnya terbang ke Beijing secara ajaib bisa berada dalam penerbangan Munir. Ia memegang surat tugas yang mencurigakan dari BIN, Badan Intelijen Negara, untuk pengamanan penerbangan. Sebuah surat tugas yang memungkinkan di mana seorang pilot bisa bebas berada di kabin penumpang, bahkan ia juga berinteraksi dengan Munir. Di dalam pesawat tersebut, Polikarpus mendekati Munir. Ia kemudian mengajaknya berbincang dan kemudian menawarkan Munir untuk bertukar tempat duduk dengannya. Ini merupakan langkah pertama dalam menempatkan Munir di posisi yang telah mereka tentukan. Titik krusialnya terjadi saat pesawat transit di Bandara Changi, Singapura. Polikarpus dan Munir sempat minum kopi bersama di coffee shop bandara. Diduga kuat saat Munir pergi ke toilet atau saat perhatiannya teralih, sebuah serbuk racun yang bernama arsenik dengan dosis fatal itu dimasukkan ke dalam minumannya. Apa alasan mereka memilih arsenik sebagai senjata?
Arsenik adalah pilihan sempurna. Dia tidak berbau, tidak berasa, dan bekerja relatif lambat, yang memungkinkan bereaksi ketika pesawat kembali mengudara. Singkat cerita, setelah lepas landas dari Singapura, Munir mulai merasakan gejala. 3 jam penerbangan, ia merasakan sakit perut yang tak tertahankan, mual, dan diare hebat. Ini adalah ciri khas keracunan arsenik. Munir bolak-balik untuk pergi ke toilet. Ia berusaha keras mengeluarkan racun yang perlahan membakar organ dalamnya. Ia berjuang dengan berusaha memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Kemudian kru kabin dan seorang dokter yang kebetulan ada. Dokter tersebut bernama Dr. Tarmizi. Sang dokter berusaha memberikan pertolongan pertama kepada Munir. Namun, di tengah keterbatasan medis di udara, nyawa Munir akhirnya tidak tertolong. Munir tidak bisa diselamatkan. Lalu 2 jam sebelum mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam, Munir Said Thalib menghembuskan napas terakhir. Apakah ini merupakan pembunuhan politik? Ia dieksekusi di atas awan. Kemudian pihak maskapai yang ditumpangi korban memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Awalnya Garuda menyatakan Munir meninggal karena sakit. Namun, hasil otopsi dari Institut Forensik Belanda mengungkapkan kebenaran yang mengguncang dunia. Di dalam tubuh Munir ditemukan setidaknya 460 mg arsenik dalam. Dan ini adalah jumlah yang bisa dipastikan bahwa racun tersebut dimasukkan secara sengaja. Penyelidikan pun dimulai, hingga akhirnya mengarah pada 3 tersangka, yaitu Polikarpus, yang saat itu merupakan operator lapangan. Kemudian ia divonis bersalah setelah serangkaian drama persidangan yang panjang. Kru Garuda yang diduga terlibat atau membiarkan akses Polikarpus. Mujdi PR. Sebagai aktor intelektual, kasus Mujdi PR adalah simpul mati keadilan. Tim Pencari Fakta atau TPF, kasus Munir yang dibentuk Presiden SBY, menemukan adanya komunikasi telepon yang intens antara Polikarpus dengan Mujdi sebelum dan sesudah pembunuhan. Dan ini adalah bukti kuat yang mengindikasikan perintah dari hierarki atas. Namun, di penghujung tahun 2008, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus bebas Mujdi PR. Apa alasan hakim hingga ia begitu berani memutuskan hal tersebut? Menurut hakim, bukti komunikasi telepon dianggap sebagai bukti tidak valid. Vonis ini bukan sekadar keputusan hukum, melainkan penegasan bahwa ada tangan-tangan penuh kekuasaan yang bekerja sangat keras untuk melindungi dalang utama. Kemudian spekulasi demi spekulasi mulai beredar di masyarakat. Dan salah satu spekulasi yang beredar di kalangan aktivis serta pengamat politik adalah bahwa pembunuhan ini merupakan puncak dari kepanikan kolektif. Pada saat itu Munir sedang mengumpulkan data-data yang sangat sensitif. Bahkan beberapa spekulasi menyebutkan ia hampir merilis sebuah laporan tentang adanya dugaan korupsi besar-besaran atau keterlibatan oknum militer dalam isu-isu politik yang sedang memanas kala itu. Lalu, siapa yang paling diuntungkan dari kasus ini? Pihak-pihak yang namanya akan ia seret ke pengadilan. Kemudian yang menjadi sorotan publik adalah hilangnya dokumen asli TPF yang akan diserahkan kepada Presiden SBY pun menambah misteri. Dokumen itu diyakini memuat nama-nama besar di luar Mujdi PR. Nama-nama yang masih memiliki pengaruh besar hingga saat ini. Kehilangan dokumen ini adalah blank spot terbesar yang mengunci kasus ini selamanya. Hari ini, Munir Said Thalib telah menjadi legenda. Kematiannya adalah kasus kejahatan luar biasa, extraordinary crime, yang telah mencoreng sejarah penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini menunjukkan di negeri ini berjuang untuk kebenaran bisa berarti menandatangani surat kematian Anda sendiri. Hingga detik ini, istri Munir, Suciwati, dan seluruh aktivis HAM tidak akan pernah berhenti berjuang. Mereka akan terus menagih janji kepada negara untuk membuka kembali kasus ini. Tuntutan mereka cukup sederhana.
negara harus membongkar tembok impunitas ini. Setelah mengetahui kronologi dan intrik di balik kasus yang tak pernah terungkap ini, bagaimana pandangan Anda terhadap hukum Indonesia? Jika aktor lapangan telah dihukum, mengapa aktor intelektualnya masih bisa melenggang bebas? Apakah kekuatan di balik pembunuhan Munir ini begitu besar sehingga kebenaran kasus ini harus dikorbankan demi stabilitas politik? Mari kita diskusikan. Tuliskan pendapat, teori, atau perasaan Anda mengenai kasus racun langit ini di kolom komentar di bawah. Setiap komentar Anda adalah bagian dari tuntutan keadilan yang belum usai. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Jurnal Faro untuk konten investigasi kasus kriminal dan sejarah gelap lainnya. Terima kasih sudah menonton dan see you on the next video.